Oke, baik dok. Jadi kalau misalnya ingin mengirimkan anjing atau kucing itu ke pengiriman domestik, itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu adanya health certificate atau SKKH, surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan setempat. Oh gitu. Lalu yang kedua perlu buku vaksin juga. Dan yang ketiga itu harus ada hasil uji lab titer antibody rabies. Nah itu hasilnya harus protektif. Protektif itu maksudnya gimana? Protektif itu jadi nanti hasilnya harus minimal atau lebih dari 0,5 IU. Oh gitu. Halo teman-teman YouTube, apa kabar? Semoga semua sehat, rezeki lancar, dan di mana saja dilindungi Allah. Ini teman-teman YouTube, di kantor saya ada adik-adik yang koas. Sudah hampir selesai ya? Iya, insya Allah. Insya Allah. Lagi Koas dari mana ini? kita dari OAS FKH IPB. EPB, oke. Ini boleh saya minta tolong nih adik-adik ya? Iya. Saya ada pertanyaan dari teman YouTube Oh, Boleh. boleh. tentang impor anjing, ekspor anjing, dan pengiriman dalam negeri. Oh, iya. Gimana, boleh nggak? Siapa yang mau nerang ini? Ini kan sudah hampir selesai. Pasti tahu dong jawabannya. Ya, Ya. boleh dong. Yang impor anjing siapa yang mau nerangin? Saya aja dong. Oh, kenalan dulu. Namanya siapa? Nama saya Miftahuddin Aziz dong. Boleh dong dibuka cadarnya itu. Masker. Iya. Wah, ganteng sekali ternyata Mas Yenta. Asli mana? Saya asli Bengkulu. Oh, Bengkulu. Sebentar ya. Ini Mbak siapa? Aisyah Pratiwi. Asia Prati, boleh dibuka sedikit aja. Kalau terus juga boleh. Ya, Asli dari mana aslinya? saya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Asli Jakarta, Betawi. Enggak Betawi sih. Oh, bukan Betawi. Iya. Oh, iya. Pokoknya Indonesia ya. Iya, Indonesia lah Indonesia. pokoknya. Iya, siap. Yang satu, Mbak siapa? Dian. Mbak Dian dari mana? Iya, dari Boyolali. Manis ternyata. Aduh. Boyolali. Boyolali tetangga saya, makanya saya berani bilang manis. Iya, dari Oke. Jadi ini pertanyaannya. Sebetulnya pertanyaannya gini, Mbak. Mbak, adik-adik ya, adik-adik semua ya. Pertanyaannya tuh banyak yang dari impor bagaimana, ekspor bagaimana, tentang anjing kucing. Jadi namanya hewan penular rabies. Nah, pertanyaan yang sangat menohok ya, sangat sulit, susah saya menjawab itu. Pertanyaan bagaimana cara mengirim anjing ke Papua. Ya kan sudah dibaca toh? Peraturan karantina semua? Yes. Oke, jadi nanti saya tanya langsung nih. Kira-kira adik-adik bisa jawab dah. Ayo, Mas Efta, gimana Ya. caranya impor anjing? Contohnya impor anjing dari Prancis ya. Prancis. Dari Prancis apa Cina? Mas impor anjing dari luar negeri aja ya. Ya, baik dong. 2 ekor gimana? Ekor. Oke. Untuk prosedur tata cara mengirim dari anjing dari luar negeri masuk ke Indonesia itu pengguna jasa harus memenuhi syarat-syarat. Oh, ada persyaratannya. Ada dong. Harus Jadi- cantik kah? Enggak juga. Jadi ini impor anjing syaratnya apa? Satu. Yang pertama itu pengguna jasa perlu menyiapkan health certificate dari negara asal. Oh, health certificate. Ya. Oh, kemudian Yang kedua itu pengguna jasa harus mempersiapkan surat rekomendasi pemasukan pemasukan. dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Oh, jadi mestinya sebelumnya ngurus dulu rekomendasi dulu. nih. Oh, gitu. Harus terus dulu biar nanti ketika di sini bisa diproses. Oh, gitu. Setelah itu selain Udah dua tuh kan. rekomendasi sama health certificate dari negara asal apa? Eh, perlu membawa buku vaksin. Oh, ada buku vaksinnya. Oh. Bila negara asal itu belum bebas dari rabies. Oh, iya Ya. betul ya. Kalau sudah bebas ya enggak ada vaksin. Nggak Wah, canggih kalau suka saya kalau sama anak-anak IPB pintar-pintar. Sadar. Nah yang terakhir
perlu melampirkan hasil uji lab. Hasil uji lab, ya. Titer antibody rabies. Oh gitu. Nah itu hasil uji labnya harus protektif hasilnya. Protektif tuh gimana itu? Nah dinyatakan protektif itu bila minimal atau lebih dari 0,5 IU bro. Oh selain itu syaratnya apa lagi? Sudah? Sudah dong, cukup 5 saja. Cukup 5 saja. Sebentar saya tanya temennya. Setujunya Mbak Aisyah? Iya, setuju. Oh setuju. Gimana? Setuju. Mantap, Setuju. mantap. Terus kemudian biasanya pertanyaannya gini, selain persyaratan itu tadi, pada saat nanti datang di karantina nggak? Iya, bakal dikarantina di negara asal, negara tujuan. Oh di Indonesia di karantina? Karantina. Selama berapa hari? Selama 14 hari. 14 hari. Iya dong. Biasanya pertanyaan selain karantina ada lagi Apa dong? pembayaran. Nah, itu biaya. Biayanya ada beberapa kategori. Yang pertama itu pemeriksaan fisiknya itu ada biayanya berupa seharga 20.000 per ekor. Per ekor. Ya. Itu namanya penerimaan negara bukan pajak. Ya. Oke, siap. Betul. Pemeriksaan fisik 20.000 per 20.000 ekor. per ekor. Nah, terus yang kedua itu ada biaya sewa kandang. sewa kandang. Sewa kandang itu 10.000 per ekor. Per hari. Per hari. Wah. Terus Ada lagi biaya pengasingan atau biaya karantina sendiri. pengamatan ya. Pengamatan. Biaya pengamatan. Itu 100 rupiah dong. Wah, murah ya. Selama 14 hari gitu kan, 2 ekor. Iya, per hari per ekor Oke, juga. siap. Karena ada Terus 2 ekor. lagi. Kemudian ada biaya disinfeksi. Oh, desinfeksi disemprot-semprot gitu ya? Iya dong, Oh, biar oke. aman. Jadi Biar bersih ya, per biar ekornya cantik. ada 10.000. Oke, 10.000. Oke. Oke, terakhir itu jika perlu diuji lab lagi dok. Kalau belum ada ujinya mungkin kalau ya? belum ada ujinya di negara asal perlu dilakukan uji lagi titer antibody Itu antibody rabiesnya. rabies. Oh gitu, pakai Lisa ya. Nah, berapa itu biayanya? Itu biayanya 225.000 dok. Oh 225.000. Oh ya. Ya. Kalau total biayanya Kalau- semuanya tadi? Yang setelah saya paparin tadi itu total biayanya seharga 797.800 rupiah. Oh gitu. Kalau Iya, iya. tidak ada Biaya labnya? biaya labnya itu Berapa ya? seharga 347.800 rupiah. Wah, Nggak mahal dok. nggak mahal ya. Jadi kalau ada yang bilang biayanya sampai 5 juta itu bohong ya? Wah bohong. Mbak Dian, Ya dong. untuk ekspor ke luar negeri ya, anjing, membawa anjing ke luar negeri, gimana caranya? Ini prosedur karantinanya. Untuk prosedur karantinanya ada beberapa persyaratan Ya. yang perlu dilengkapi. Yang pertama yaitu health certificate atau SKKH dari dinas setempat. Oh, dinas peternakan Iya. setempat. Jadi Kemudian- SKKH ya, surat keterangan kesehatan Kesehatan hewan. Oke. Kemudian impor permit dari negara tujuan ya dok. Oh gitu, negara tujuannya kalau Cina ya dari Cina Di gitu ya. Cina, ya. Kalau ke Kemudian- Prancis berarti dari dari Prancis. Kemudian ada buku vaksin. Oh, buku vaksin. Ya, selanjutnya dilampirkan uji laboratorium titer antibodinya. Oh, itu aja. Jadi berapa persyaratan dokumennya berapa tadi? Jumlahnya? Ada 4 persyaratan dokumen Oh, yang harus dilengkapi. Ya. 4. Satu, ulangi lagi dong. Yang pertama yaitu impor permit Impor dari permit. negara Ya, tujuan. oke. Dua. Yang kedua adalah health certificate atau SKKH, surat SKKH. keterangan kesehatan hewan dari Disnak Dinas setempat. peternakan setempat. Iya. Tapi itu bisa juga kalau untuk anjing kucing bisa dari dokter hewan praktek. Itu sesuai dengan PP 82 tahun 2000. Iya dok, bisa Ya, seperti itu belum diubah. Tapi ini ada undang-undang baru tapi masih dipakai, bisa. Ya, bisa. Oke, terus ini. Selanjutnya diberi buku vaksin dan dilampirkan hasil uji laboratorium titer Oke, antibodi. siap. Seperti itu. Bentar, setuju Mbak? Ya, setuju dok. Setuju Mbak Aisyah. Mas Miftah. Orang Bengkulu ternyata semangatnya kuat sekali. Iya. Terus Mbak, Ya dok. ini biasanya pertanyaan kedua itu biaya. Sudah tahu Bu biayanya? Kan kemarin udah koas udah lama ini di Sudah. karantina. Jadi biayanya udah tahu. Sudah. Ada catatannya. Boleh dibaca catatannya. Sudah dok. Biayanya berapa ekspor anjing 2 ekor?
Misal ingin mengekspor anjing sebanyak 2 ekor ya dok. Siap. Itu terdiri dari beberapa biaya. Yang pertama adalah biaya pemeriksaan fisik. Untuk 1 ekornya itu 10.000. Oh, 10.000. Kemudian ada biaya desinfeksi. 1 ekornya itu 10.000. Oh, gitu. Kemudian ada biaya untuk mencetak dokumen. Itu Rp5.000. Oh, gitu. Selanjutnya ada uji titer antibody. 1 ekornya itu 225.000. Itu pakai ELISA tes ya? Iya, pakai ELISA tes. Terus total biayanya berapa? Jadi untuk total apabila ingin mengirimkan 2 ekor anjing itu adalah Rp495.000. Oh, itu tidak ada masa karantinanya ya? Tidak ada. Tidak ada, kecuali negara tujuannya mempersyaratkan. Ya, kecuali mempersyaratkan. Seperti itu. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Sudah punya pacar belum? Belum dok. Kasih ya. Gimana ini? Gimana? Boleh tanyakan kepada Mas Miftah. Mau dicarikan, Mas? Siap, nanti dia Pak Dian di Bogor aja ya. Mbak Aisyah, Ya. seandainya ada orang tanya tentang prosedur karantina pengiriman domestik, bisa jawab? Insya Allah bisa Insya jawab. Allah. Ya. Masa sudah koas di karantina nggak bisa jawab ya? Iya, bisa. Memalukan IPB. Bisa Pak dijawab. Memalukan diri sendiri dan keluarga. Aduh. Nah, gini ada pertanyaan gini, Mbak. Pertanyaannya di YouTube itu gini, di punya saya ya, channel saya itu, bagaimana caranya mengirim anjing ke Papua? Pertanyaannya gitu. Tapi jangan dijawab itu aja, biar semua orang tahu kalau kemana saja. Coba diterangkan deh semuanya tentang pengiriman domestik antar daerah di Indonesia. Gimana persyaratannya, bayarnya berapa? Oke, baik dok. Jadi kalau misalnya ingin mengirimkan anjing atau kucing itu ke pengiriman domestik, itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu adanya health certificate atau SKKH, surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan setempat. Oh, gitu. Lalu yang kedua perlu buku vaksin juga. Dan yang ketiga itu harus ada hasil uji lab titer antibody rabies. Nah, itu hasilnya harus protektif. Protektif itu maksudnya gimana? Protektif itu jadi nanti hasilnya harus minimal atau lebih dari 0,5 IU. Oh gitu, itu aja ya? Ya itu aja. Itu yang secara umum ya? Secara umum. Kalau yang ke Papua gimana syaratnya? Kalau yang ke Kan Papua, katanya dilarang ke sana itu. Iya benar, karena Papua itu adalah daerah bebas rabies tanpa vaksinasi, jadi memang dari peraturannya dilarang untuk mengirim anjing ataupun kucing, hewan penular rabies lainnya ke Papua. Namun ada pengecualian ya dok, kalau Apa itu? misalnya untuk ke Papua itu diperbolehkan asal mempunyai surat rekomendasi dari pemerintah provinsi setempat dan juga surat rekomendasi pemasukan dari Dirjen PKH. Oh gitu. Gitu. Oh gitu ya, karena itu sangat penting jadi harus ada izin pemasukan dari provinsi ya katakanlah, Ya. dan surat izin dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian ini. Iya, Kementerian Pertanian. Kalau yang ke Bangka Belitung dan ke Kepulauan Riau juga sama. Kalau untuk Bangka Belitung dan Kepulauan Riau itu hanya memerlukan surat rekomendasi dari pemerintah provinsi, jadi tidak perlu dari yang dirjen. Oh, tapi lengkapnya gimana coba? Kalau lengkapnya tadi sama seperti yang tadi saya sebutkan, persyaratannya ada health certificate atau SKKH dari Disnak setempat, lalu ada buku vaksin dan juga hasil uji lab titer antibody. Oh gitu. Kalau dari dokter hewan praktek boleh nggak tuh surat keterangan kesehatannya? Kalau dari dokter hewan praktek diperbolehkan Boleh ya? juga ya. Oke. Terus kalau dari lab, bukan lab karantina tapi lab yang terakreditasi, lab lain boleh nggak? Oh ya, kalau lab yang terakreditasi juga diperbolehkan. Boleh ya. Iya. Oke. Siap. Biayanya? Nah, kalau untuk biayanya itu ada beberapa hal ya yang harus dibayar melalui PNPB. Itu ada pertama pemeriksaan fisik. Biaya pemeriksaan fisiknya itu adalah 10.000 per ekor. Oh iya. Itu. Lalu ada juga biaya disinfeksi 10.000 per ekor. Iya. Dan juga ada dokumen untuk biaya pencetakan dokumen 5.000.
per dokumen. Oke. Dan juga untuk uji lab titer antibodinya sendiri adalah 225.000 per sampel. Oke. Seandainya 2 ekor, total biayanya berapa? Seandainya 2 ekor, total biayanya kurang lebih 495.000. Tapi ini masih ada pertanyaan nih. Biasanya teman-teman itu ada banyak ini artinya penipuan di online itu loh. Katanya kalau karantina itu bayarnya sampai juta-jutaan dan bayarnya ke rekening petugas. Benar nggak nih Mas Mefta dulu deh? Ya. Bayarnya ke rekening petugas. Tidak dong. Oh, cara pembayarannya tahu nggak ke karantina itu? Untuk cara pembayarannya nanti ketika sudah memenuhi semua persyaratan sebelum dikeluarkan Sertifikat sertifikat karantinanya. karantina, Tentu saja setelah diperiksa fisiknya dulu ya. Iya, betul. Oke. Terus nanti dari pihak bendahara dari karantina akan menyetorkan mengeluarkan ya, menerbitkan lah ya. menerbitkan nomor billing atau kode, kode billing. untuk si pengguna jasa untuk melakukan transaksi di ATM atau m-banking bisa. Oh iya. Nanti datang saja ke ATM bisa atau lewat m-banking juga bisa. Itu pilih menu pembayaran. Oh gitu ya. Menu pembayaran, terada menu pajak. Nah, di sana pilihlah. Oh, Kita terus masukin kode billing. tinggal masukin kode billingnya ya. Betul. Oh, sesuai di kwitansi yang tadi diterbitkan oleh bendahara. Betul, Oh, oke. masukin aja sesuai kwitansi tuh. Oke, setelah desain, Nanti keluar struknya kan. struknya keluar. Nanti struknya baru diserahin ke pihak karantina. Untuk bakal di- dikasih surat sertifikat. Oh, oke, Pelepasan. siap. Jadi tidak ada pembayaran tunai ya. Tunai tidak ada dong. Sekarang Apa? udah elektronik. Elektronik semua, tidak ada nomor rekening petugas ya. Oh tidak ada dong. Sekarang udah Langsung ke kas negara ya. Kas negara. Oh, oke, siap. Betul. Benar tuh, Mbak Aisyah. Betul sekali. Betul Dok. sekali. Jempol. Benar, Mbak. Betul Baik, sekali. teman-teman YouTube itu jawaban dari dokter muda ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, dokter-dokter yang baru koas di karantina Semarang seperti itu. Semoga ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman YouTube yang mau kirim atau impor ekspor anjing dan mengirim di seluruh Indonesia. Dan semoga teman-teman YouTube semua sehat, rezeki lancar dan di mana saja dilindungi Allah. Dan semoga Indonesia menjadi lebih baik.